Saya pertanyaannya singkat aja. Surga yang seluas langit dan bumi itu di mana tuh, Pak? Kalau hanya bisa dilihat dari sisi Sidratul Muntaha gitu. Makasih. Kenapa Nabi itu bisa melihat jagat raya dari puncak ya, yang disebut sebagai Sidratul Muntaha? Karena beliau mengambil posisi dimensi yang lebih tinggi sehingga dimensi-dimensi yang lebih rendah itu kelihatan semua dari sana. Nah, ketika digambarkan seluas langit dan bumi, ya, jagat raya ini kan berlapis 7. Analogi sederhananya adalah langit pertama itu berada di dalam langit kedua. Langit kedua di dalam langit ketiga. Di dalam langit 4, langit 5, 6, 7. Seperti bola kecil dalam bola lebih besar, dalam bola lebih besar, sampai 7 kali. Bola yang paling kecil itu adalah dunia, bola yang paling besar itu adalah akhirat. Jadi akhirat itu sudah ada sekarang. Buktinya Nabi sudah melihat, sudah sampai di sana dan melihat ada surga. Ya, jadi dunia ini berada di dalam akhirat. Maka surga yang ada di dimensi yang paling tinggi itu dengan sendirinya akan meliputi langit ke-6, meliputi langit ke-5, meliputi langit ke-4, 3, 2, 1. Gitu. Sehingga ini bisa dipakai untuk menjelaskan ayat yang mengatakan wajannatin arduhas samawati wal ardu, bahwa surga itu adalah seluas langit dan bumi. Itu menggunakan kata jamak, samawati wal ardu. Samawat artinya lapisan-lapisan langit, itu semuanya masuk dalam wilayah penjelasan itu. Maka kita berada di dunia, di bola yang paling kecil, itu sesungguhnya berada di dalam akhirat, bola yang paling besar. Kebahagiaan dunia ini sesungguhnya adalah bagian dari kebahagiaan akhirat. Tapi dalam skala yang sangat kecil, sepertak berhingga pangkat 7 saya menyebutnya. Karena setiap dimensi bertambah, itu perbandingannya tak berhingga. Garis dengan luas, dimensi 1 dengan dimensi 2, itu perbandingannya tak berhingga. Luasan adalah kumpulan tak berhingga dari garis-garis. Jadi kalau kita bikin garis-garis dijejer akan menjadi luasan. Jumlahnya tak berhingga. Artinya dimensi 2 adalah kumpulan tak berhingga dari dimensi 1. Volume adalah kumpulan dari lembaran-lembaran yang tak berhingga menumpuk jadi volume. Artinya dimensi 3 adalah kumpulan tak berhingga dari dimensi 2. Maka langit ke-7 itu kumpulan tak berhingga dari langit ke-6. Langit ke-6 kumpulan tak berhingga dari langit ke-5, kumpulan tak berhingga dari langit ke-4, 3, 2, 1. Jadi perbandingan langit dunia dengan langit akhirat itu sepertak berhingga pangkat 7. Yang ibaratnya Nabi itu mencelupkan jari ke samudra, diangkat setetes air itu adalah dunia, samudra itu adalah akhirat. Termasuk kebahagiaan yang kita rasakan, ini adalah bagian dari rasa surga, tetapi dalam skala sepertak berhingga pangkat 7. Penderitaan dunia itu penderitaan neraka, tetapi sepertak berhingga pangkat 7.